Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Marika Sulaksono, Prodi Pendidikan Biologi, NIM 9243701129, mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 1 di LPTK Universitas Negeri Medan, Unimed. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai materi ekosistem. Mohon izin kepada Bapak Ibu penguji sekiranya arahan dan masukan bagi video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Oke. Silahkan ketua, siapkan kelasnya. Siap, Nat. Hormat, Nat. Jaga, Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa. Oke, sebelum proses belajar mengajar dimulai, Ibu absen dulu ya. Nanti yang hadir silahkan angkat tangan. Nabila Azahra, oke. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Apa keterangannya? Sakit. Oke. Yang lain sehat semua? Oke. Sebelum memulai proses belajar mengajar, marilah sejenak kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk anak ibu boleh sambil berdiri. Setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Oke, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak ibu semuanya sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Semoga untuk kedepannya anak ibu semakin mempunyai jiwa nasionalisme yang bagus. Jadi semakin menghargai jasa-jasa para pahlawan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kalau sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas yang sering sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kesepakatan kelas. Siapa yang masih ingat kemarin kesepakatan kelas kita bersama? Yang pertama ada apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Supaya proses belajar mengajar ini semakin aktif, aman, nyaman, tentram. Jadi Ibu putuskan kita tidak boleh tidur di dalam kelas. Jadi ada 4 kesepakatan kelas kita ya. Ada 4 kesepakatan yang harus kamu ingat. Sebelum Ibu mulai proses belajar mengajar kita materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Tentang apa materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang klasifikasi makhluk
Makhluk hidup. Coba apa itu klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang bisa ulang klasifikasi makhluk hidup? Apa? Siapa yang bisa ulang klasifikasi makhluk hidup? Ya. Proses pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Ya, oke. Proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Paham kan? Paham. Oke, semangat dong. Nah, untuk materi sekarang kita masuk pada apa? Ekosistem. Oke. Nah, coba sekarang Ibu mau tahu. Ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu ajukan. Apa? Nah, sebelum kita masuk, boleh dilihat tujuan pembelajaran. Nampak di situ? Yang pertama ada menjelaskan komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, ya, menjelaskan bentuk interaksi antar komponen ekosistem. Yang ketiga, ya, memberikan contoh interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Nah, terus yang ketiga, pertanyaan dari Ibu. Peristiwa apa saja yang terjadi pada ekosistem? Silakan. Iya, peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Oke. Jadi sudah bisa kita masuk ke dalam materi selanjutnya? Sudah bisa kita masuk ke dalam materi ekosistem? Sudah. Nah, di situ ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan tak hidup abiotik yang saling mempengaruhi. Berarti kalau hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan makhluk hidup yang tak hidup abiotik, contohnya kita ambil pada sebuah kolam atau sebuah sungai. Di dalam sungai itu ada apa saja kalau komponen biotiknya? Ada ikan, apalagi? Rumput, semak-semak. Jadi kalau di sini keterangannya hubungan timbal balik, berarti ada yang dimakan, ada yang memakan. Contohnya seperti ikan. Ikan biasanya makan lumut tidak? Hah? Makan lumut? Iya. Ya, ikan makan lumut. Atau kalau ada ikan yang besar, makan ikan yang kecil-kecil enggak? Ada. Berarti itu yang dikatakan dengan hubungan timbal balik. Nah, terus yang abiotiknya ada cahaya matahari. Ya, ada udara, apalagi ada air, ada batu, ada tanah. Nah, di dalam itu semuanya termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik. Nah, makanya dikatakan dia sebagai hubungan timbal balik. Nah, sama seperti kita yang di dalam kelas saling membutuhkan tidak? Antara teman yang satu dengan teman yang lain. Saling membutuhkan? Iya, saling membutuhkan. Misalnya, aku pinjam pena. Ya kan? Ada tip X. Nah, kita yang tidak ada ini, kita meminjam kepada teman yang ada. Nah, itu yang dinamakan saling membutuhkan atau timbal balik. Timbal balik kita. Nah, nanti teman yang satunya lagi
Ada penghapus enggak? Atau ada pensil enggak? Aku pinjam 1, kata dia kan. Nah, ada ini, silahkan dipakai. Nah, nanti kita membutuhkan yang lain, kalau teman itu punya, dia akan pinjamkan kepada kita. Nah, begitu juga ekosistem yang ada di dalam sungai atau yang bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya saja, kalau padi tidak tumbuh, tidak hidup, tidak subur, ada yang bisa dimakan oleh tikus? Tidak ada. Ada yang bisa dimakan oleh tikus kalau padi tidak ada? Tidak. Jadi itulah, jika salah satu komponen hilang, ekosistemnya bisa terganggu. Paham sampai sini, Nak? Masih sanggup lanjut? Masih. Oke, ini yang kesimpulan. Nanti kita bahas tentang kesimpulan. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD untuk kita kerjakan bersama. Kamu Ibu kasih waktu 5 menit, karena ini tidak banyak. LKPD-nya tidak banyak. LKPD-nya tidak banyak, jadi bisa dalam waktu 5 menit kita mengerjakan LKPD, karena nanti ada 10 menit boleh, sambil kamu mencari hasil jawaban. Jadi nanti setelah LKPD individu, kita ada LKPD kelompok. Nah, di situ nanti baru dipresentasikan. Kita bikin 3 kelompok saja ya. Coba dilihat. Ada enggak situ materinya? Apanya yang satu? Iya. Piramida, apa di situ dibilangnya? Ada apa? Itu aja yang diisi. Itu aja yang diisi. Itu aja yang diisi. Waktu kita tinggal 2 menit untuk pengisian LKPD individu. Oke, coba perhatikan. Coba perhatikan pertanyaan yang ada di bawah LKPD. Kita bahas yang pertama, bagaimana kelemahan dari piramida jumlah. Nah, biasanya kelemahan dari piramida jumlah ini mungkin jumlahnya yang tidak cukup atau kurang. Nah, sehingga proses energi itu tidak sampai karena jumlahnya yang kurang. Yang kedua, bagaimana kelebihan dari piramida energi? Kelebihannya adalah setiap produsen dapat memberikan makanan atau energi kepada konsumen lainnya yang memakannya. Oke, kita beri aplaus untuk siapa namanya tuh, lupa Ibu? Lupi. Nah, yang terakhir di sini ada buat laporan hasil diskusi kelompok tentang piramida ekologi. Nah, nanti ini yang Ibu kasih LKPD ini bisa kamu kumpulkan ke Ibu nanti ya. Nah, itulah hasil dari laporan kamu. Nah, untuk lebih semangat, sebentar kita ice breaking dulu.
Ice breaking. Siapa yang masih ingat tepuk 1 sampai 5? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Dah. Boleh LKPD yang sudah siap dikumpul ke meja ibu. Tunggu. Satu orang saja. Silakan ambil nak. Ke seluruh kawan. Oke, boleh. Langsung. Jangan golak-golak jo. Ngomong deh golak-golak aja. Ah, itulah. Jangan kan ngantuk-ngantuk. Hati-hati, hati-hati kabel. Oke, terima kasih. Minggu depan setelah ibu periksa, baru kita umumkan nilainya. Oke, LKPD individu selesai. Sekarang selanjutnya kita masuk pada LKPD kelompok. Nah, sebelum ibu membagikan soal LKPD kelompok, kamu silahkan duduk setelah ini nanti ya. Setelah ini nanti kamu silahkan duduk berhadapan dengan teman atau karena kita 3 kelompok, ini 1 kelompok, ini 2, dan ini 3. Nah, coba dengarkan ibu. LKPD kelompok ini ada 2 jenis. Yang pertama di sini hasil pengamatan kamu tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, nanti kamu isi ini per kelompok. Ini nanti ibu bagikan per individu, tapi nanti presentasenya per kelompok. Tetap yang lain ikut menulis hasil presentasenya baru nanti per kelompok. Nah, ini lembar pertama. Lembar pertama ada komponen biotik dan abiotik. Nah, yang nomor 4 ini, kolom nomor 4 ada interaksi yang terjadi. Ini silakan nanti diisi, hasilnya kita presentasikan. Terus yang kedua, lembar yang kedua ini, di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaannya silakan dijawab. Nanti mana yang kurang paham dan tidak paham boleh tanyakan ke ibu. Ibu datang langsung ke mejanya. Boleh silakan dulu berputar. Meja, kursinya saja. Mejanya biar di tempat. Atau mejanya digabungkan juga boleh. Kelompok 3, gerak. Balikkan. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini diisi, ya. Ini betul-betul diisi. Karena kita presentasi. Berapa orang di sini? 8. 3. 4, 5. 6. 7. 8. Oh, ini ada yang kolam sayangku. Kamu yang kolam saja. 1 aja lah berarti. Gak usah banyak-banyak. Ibu yang salah lihat. Nih. Di sini sudah?
Oke, silakan kelompok pertama presentasikan hasil diskusinya. Berempat lah, berempat. Kawanilah temannya ke depan. Oh, satu boleh? Satu saja boleh? Atau mau berempat boleh? Berempat lah. Semuanya lah, semuanya biar adil dan merata. Ini sayang. Sini. Silakan dibuka dulu. Dibuka dengan ucapan salam. Yang lain dengarkan. Ketika nanti ada pertanyaan selanjutnya seperti itu, kamu sudah tahu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama ekosistem yaitu kolam ikan. Komponen yang ada di kolam ikan biotik yaitu yang pertama ikan, kedua rumput, Sayang dipakai mana mic-nya, Nak? semak-semak, siput, dan lumut. Komponen abiotiknya yaitu tanah, lumpur, air, cahaya yang menerangi kolam, dan batu. Interaksi yang terjadi di dalam kolam ikan yaitu ikan yang bertahan hidup di dalam kolam tersebut atau makhluk lainnya yang hidup di dalamnya seperti siput. Nah, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Paham dengan ekosistem kolam? Oke, diucapkan lagi, diulangi salamnya lagi, Nak. Kami dari kelompok 1 mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Ibu sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ada ekosistem pada kebun sekolah, ada kolam dan sungai. Sekarang selanjutnya kita masuk kepada soal evaluasi. Nah, ini soalan terakhir, soal evaluasi. Diisi, disilang, dibaca, langsung disilang ya. Ya. Apa sayang? Silahkan kerjakan 3 menit. Diisi, dibaca, langsung disilang. Sebentar. Sebelum mengerjakan evaluasi, kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Jangan lama. Ayo gerak cepat, kita kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Silahkan Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Dibaca, disilang. 3 menit saja waktunya. Disilang saja kan ABCD. Ya, langsung disilang di situ. Nah, sebelum kita masuk pada kesimpulan, Ibu mau bertanya dulu refleksinya untuk kalian. Nanti kamu kumpulkan tugasnya ya, serahkan ke meja Ibu ya. Nanti kumpulkan. Sudah diisi semua kan? Sudah, oke. Nanti dikumpulkan, letakkan saja di atas meja, nanti dikumpulkan dengan kawannya. Ibu mau tanya refleksi kamu dari kamu, pelajaran apa yang bisa kalian ambil setelah mempelajari bab ekosistem? Kita bisa mengenal ekosistem yang ada pada lingkungan
Kita, oke. Ada yang namanya biotik dan abiotik. Jadi ada yang namanya rantai makanan, ya. Nah, ada makan dan dimakan. Nah, bisa kita lihat pada kesimpulan. Kesimpulannya di situ. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada ekosistem. adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, dapat diartikan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang sangat berinteraksi dengan erat. Nah, terus yang kedua, Komponennya saling berinteraksi. komponennya ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Oke, yang terakhir, ya, konsumen, produsen, dekomposer, dan detritiv. Oke, nah, berarti sudah tahu kesimpulannya, sudah tahu pelajaran ekosistem, sudah paham semua? Sudah? Jadi kalau ditanya minggu depan harus dapat lagi jawab. Silakan nak, sebelum kita tutup dikumpulkan dulu tugas evaluasi. Satu orang saja. Hati-hati, ada kabel. Oke, terima kasih. Buku cetak boleh ditutup, boleh disimpan di dalam tas. Ya. Nah, terima kasih untuk anak ibu. Semoga anak ibu dapat menerima pelajaran biologi hari ini tentang materi ekosistem. Terima kasih untuk kerjasamanya. Silahkan disiapkan. Siap, Berat. Hormat, Berat. Jaga, Berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar satu-satu. Dari sini boleh. Dari depan dulu. Lanjut, keluar dulu. Nanti saya yang keluar aja. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.